efek nitro shading. Hehehe. Melatiku gundul. Dan ini dulu reaksinya kalau POC yang bersifat asam ketemu basah begini. Ya, ngumpul dulur. Mengeluarkan buih-buih seperti ini. Ini adalah reaksi POC yang bersifat asam bila ketemu yang bersifat basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur dengan channel saya The Brandal Kebun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dulur, pada kesempatan kali ini kita menanggapi request dari saudara kita, saudara petani Mas Mursalin. Nah, beliau request, Bang, bagaimana caranya mengatasi POC yang sifatnya asam agar menjadi pH-nya netral. Terima kasih saudaraku atas requestnya. Pada video kali ini kita upayakan untuk menanggapi ya sedulur. Untuk itu langsung saja kita buat. Nah, di sini dulur ada 3 macam pupuk organik cair. Yang satu bionuklir organik. Yang kedua ini adalah Jakaba Nitro Sengkler plus. Nah, yang ketiga ini adalah kalium tunggal. Ini dari bakaran sabut kelapa dulur. Jadi kalau dulur ingin mendapatkan kalium dari sabut kelapa, tunggal bisa juga langsung dibakar. Ini juga resep dari klinik tanaman hortikultura dulur. Jadi kita bagikan lagi untuk dulur-dulur kalau mau buat kalium tunggal bisa gunakan dengan membakar sabut kelapa hingga menjadi abu. Nah, di sini nanti kita akan ukur dulur berapa pH dan ppm dari kalium sabut kelapa. Nanti yang pertama kita akan layani dulu cara membuat POC yang asam agar menjadi netral. Dan ini juga akan menjawab pada dulur-dulur reaksi kalau POC yang bersifat asam, kalau bertemu yang bersifat basa, bagaimana hasilnya. Untuk itu dulur kita akan coba saja dengan ukuran sekitar 50 mili dulur. Ini mohon maaf ya kalau kurang terang. Ini lampu bohlamnya nih dulur, PLN-nya naik turun dayanya, jadi nggak bisa pas. Nah, oke dulur, ini kita pakai sekitar 50 ya, pakai 50 mili. Nah, untuk itu akan kita ukur dulu dulur pH-nya. Nah, oke, kita ukur dulu. Ini dulur pH-nya asam di 3,40. Nah, dulur nanti akan tahu reaksi jika POC asam ketemu dengan POC yang basa. Coba kita akan cek dulu ya dulur juga ppm-nya untuk bionukleernya. ppm-nya. Ini ppm-nya di 2800 dulur.
di 2800-an untuk ppm-nya. Oke, kita akan cuci dulu dulur. Bentar. Solusinya nanti ada dua dulur. Itu bisa dilakukan POC yang bersifat asam seperti ini. Itu bisa ditolong dengan saat kita percampuran dengan media pencairannya atau airnya. Kita coba cek lagi ini pH dari air kolah saya, air gunung dulur. Ini di pH 6,4 ya dulur, masih naik. Ini tadi kecampur POC yang asam jadi agak turun ini. Biasanya saya ukur itu di pH 6,5. Langsung saja dulur, kita encerkan dulu nitronya. Jadi nanti biar dulur paham, sekitar 50 mili juga. Maunya masih nendang. Kok banyak nih dulur? Banyak kan ya dulur? Oke, 50 mili. Oke, sama dulur, 50 mili. Kita langsung cek saja dulur, pH-nya berapa. Ini di pH 8,73. Untuk ppm-nya nggak kebaca dulur. Untuk ppm-nya nggak kebaca. Lebih dari 20.000 dulur. Ini ppm-nya nggak kebaca dulur. Error. Nah, untuk itu kita dulur, kita langsung saja buat dari POC yang bersifat asam tadi menjadi basa. Kita akan coba perbandingan dulu sekitar setengahnya. Tambahkan dulu setengahnya, yaitu sekitar 205 atau 25 mili. Separuhnya ini. Dan ini dulu reaksinya kalau POC yang bersifat asam ketemu basah begini. Ya, ngumpul dulur. Mengeluarkan buih-buih seperti ini. Ini adalah reaksi POC yang bersifat asam bila ketemu yang bersifat basa. Dan ini nanti juga akan jadi solusi dulur. Kalau tanah dulur itu asam, bisa dihajar lagi dengan menggunakan nitrobakter. Ini sudah kita bagikan dulu di video-video sebelumnya. Kalau nggak salah video yang ini dulur, kita bagikan dengan menggunakan nitrobakter, itu bisa menaikkan pH juga. Selain dari kalsium, bisa menggunakan nitrobakter. Nah, inilah dulur. Ini masih berbuih ya dulur ya, kelihatan buih-buihnya. Untuk itu kita akan langsung cek saja. Tadi dikena pH sekitar 3,4 dulur. Nah, di sini kita akan cek lagi pH-nya. pH, oke. Nah, ini sudah mulai naik dulur. Di pH 4,40. Berarti harus kita tambahkan lagi nitronya sekitar coba 50 lagi. Nah, dulur melembung ini. Tuh mau keluar kan? Inilah sifatnya POC yang bersifat asam kalau ketemu yang bersifat basa. Nanti kalau dulur punya tanah yang asam juga bisa diambil. Nah, dikasih nitro, reaksinya seperti ini apa enggak. Ini
baru di channel Berandal Kebun kita bocorkan untuk dulur-dulur tani. Nah, ini dulur pH-nya sudah naik lagi di angka berapa ini? 5,77 dari yang tadi sekitar 3,4, ini naik 2 strip 2,2 sekian dulur. Jadi perlu ditambahkan lagi sekitar untuk mencapai angka. Sebenarnya kalau untuk spray dulur ini di pH seperti ini sudah bisa. Di pH segini sudah bisa. Karena nutrisi baik fosfat, kalium itu terserap di angka 5,5 sampai 6. Jadi sudah bisa digunakan. Tapi kalau dulur mau pakai ke angka 6 bisa ditambahkan lagi nitronya. Kita contohkan lagi dulur ya. Kita tambahkan sedikit saja lagi untuk mencapai angka 6. Sekitar 10 mili lagi ini dulur. Untuk Mas Mursalim atau dulur-dulur yang lain yang baru bergabung, monggo silakan disaksikan. Oke, kita tahan. Nah, jadi dulur, tadi perbandingan dari POC yang bersifat asam di pH sekitar 3,4, kita tambahkan lagi nitrobakter itu sekitar 60 mili, itu di angka 6,84. Ini sudah netral dulur. Jadi nanti kalau aplikasi bisa dicampurkan lagi airnya, bisa mencapai angka, sebenarnya sudah valid yang tadi dulur. Di angka sekitar 5,77 tadi itu sudah bisa diserap oleh tanaman. Karena di sini pH air nanti itu juga akan mempengaruhi. Nah, pH air juga akan mempengaruhi dulur. Kalau pH-nya normal, nah ini kena nitro tadi dulur, kecampur nitro malah ikut naik pH airnya jadi 7,17. Tuh. Nah, untuk ppm-nya ini sudah nggak kebaca lagi dulur karena ini ramuan dari Berandal Kebun. Nih. Nah, nggak kebaca dulur. Nggak kuat, nggak nyampe ini di angka 20.000, nggak nyampe ini dulur, nggak kuat alatnya. Harusnya 5 digit dulur. Jadi ini dulur yang ingin saya sampaikan. Terus kenapa tanaman bisa OD? Ini menimpa saudara kita ya dulur. Mohon maaf, saudaraku Mas Alfiansah saya sebutkan. Kenapa kok bisa overdosis? Yaitu tadi karena formulanya terlalu basah ataupun terlalu asam akan menyebabkan tanaman juga gosong. Jadi itu dulu sudah pernah kita bahas dulur ya di video yang ini. Kenapa saat kita pemberian POC itu kebakar. Nah, solusinya dulur yang sudah kita bagikan untuk dulur-dulur tani untuk mengatasi OD. Nah, kemarin kita OD di tanaman padi ya dulur. Itu
kita pakaikan GPT dan kalsium. Untuk itu dulur, kita sesuaikan lagi ya. Kita akan uji nilai pH dan ppm dari sabut kelapa. Nah, kita akan uji ppm dan pH dari sabut kelapa. Oke dulur, nih wujudnya kita perdekat aja dulur, yang agak terangan di sini. Oke, ini sengaja agak malam karena kalau siang berandal kebun lagi ngurus ini dulur, ngurus kapulaga. Jadi kita coba lihat dulu pH-nya. Ini pH-nya di angka 9,5 dulur, 9 hampir 9,6 ya. Ini hampir 9,6. Ngeri dulur nih, pH-nya tinggi bener ini. Makanya tak heran kalau formulanya berandal kebun membuat tanaman sedulur tani itu gosong karena terlalu pekat dan pH-nya terlalu tinggi. Nah, kita akan uji lagi ppm-nya dulur. Nah, ini ppm-nya di angka berapa nih? 4.500. Ini untuk kalium. Untuk kalium dari sabut kelapa. Nah, oke lah dulur, itu tadi video kali ini yang ingin saya sampaikan untuk dulur-dulur tani, wabil khusus untuk Mas Mursalin yang sudah request videonya. Semoga bermanfaat. Atau nanti ada dulur-dulur yang request, contoh, Bang, abang kan pembuat jakaba nih. Nah, tolong dong untuk jakaba yang media air cucian beras dan jakaba cemplang-cemplung, coba dicek dengan alat seperti ini. Nah, gitu dulur. Jadi nanti kita akan bantu lagi karena kemarin kita edukasi, kita ketemu sama ya petani lah ya dulur. Intinya dia pembuat dari ACB, nggak terima dulur kan. Nah, karena kita sudah juga izin sama beliau, sama Abajun Nedi Sahid, kita kembangkan lagi jakaba agar supaya apa? Bermanfaat untuk dulur-dulur tani. Oke dulur, nggak usah diperpanjang lagi, langsung saja kita tutup. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.